Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikail. Saya akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kaum Bani Israel yang hidup dalam kesesatan sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam dikenal sebagai nabi yang pemberani dan juga taat dalam beribadah. Salah satu puasa Nabi Daud merupakan ibadah yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam hingga saat ini. Ketaatan dan keberanian Nabi Daud sudah terlihat sejak ia muda, sehingga keberaniannya membuat Raja Talut mengajaknya untuk ikut berperang. Mereka berperang melawan Raja Jalut dan juga pasukannya yang berjumlah lebih banyak. Raja Jalut dikenal sebagai Goliat dan pasukan Filistin. Nabi Daud yang masih muda pun ikut berperang tanpa dibekali senjata besi. Ia hanya menggunakan ketapel, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala ia berhasil membunuh Raja Jalut. Sejak saat itu, Nabi Daud menjadi orang yang dekat dengan Raja Jalut. Nabi Daud selalu ikut dalam setiap peperangan dan ia selalu memenangkannya. Nabi Daud pun mengambil alih kerajaan yang dipimpin oleh Raja Talut. Nabi Daud menjadi raja sekaligus nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah kenabian untuk mengesahkan Allah, melaksanakan sholat dan puasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Daud sebuah kitab pedoman, yaitu kitab Zabur, yang menjadi salah satu kitab yang wajib kita imani sebagai seorang muslim. Dalam beberapa riwayat disebutkan kerajaan Nabi Daud merupakan yang paling kuat di dunia. Kerajaan Nabi Daud bahkan dijaga oleh 40.000 pasukan. Nabi Daud juga diberikan sejumlah mukjizat. Beberapa di antaranya ia memiliki suara yang merdu, sehingga suara itu dapat membuat burung hingga gunung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Selain itu, ia juga pandai berbahasa binatang. Nabi Daud meninggal pada usia 100 tahun lebih 6 bulan. Ia kemudian dimakamkan di Baitul Maqdis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.